Uh, yeah, 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 uh. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kedua. Jadi materi hari ini tuh ada barisan deret dan pola sama logika dan aljabar boolean. Oke, udah itu aja deh. Oke, yang pertama barisan sama deret. Wait, ini kok gede banget. Oke, barisan sama deret. Nah, beda barisan sama deret itu apa? Jadi kalau barisan itu biasa aja misalnya satu, dua, tiga, empat, atau misal dan seterusnya. Atau misalnya satu, tiga, lima, tujuh dan seterusnya. Ini kan barisan-barisan angka ya. Nah, kalau deret itu satu tambah dua tambah tiga tambah empat dan seterusnya. Atau satu tambah tiga tambah lima dan seterusnya. Tambah dan atau satu tambah dua tambah empat tambah 8 tambah dan seterusnya. Itu deret bedanya. Nah, mungkin kalau Anda familiar, ada dua yang paling sering dipakai ya. Ada barisan, ada aritmatika, sama geometri kan. Nah, kalau barisan aritmatika, itu tuh, oke. Kalau barisan ini biasanya kalau kalian tahu ini namanya UN ya. Suku ke N. Kita misalnya cari suku ke N. Nah, kalau ini tuh cari jumlah suku-suku dari barisan tersebut dari suku pertama dari U1 sampai UN gitu. Ya, kalau kalian tahu. Nah, rumusnya itu apa? Ini masih ingat. UN itu rumusnya A plus N-1 B. SN itu N per 2 A plus N-1 B sama dengan N per 2 A plus UN. Nah, pokoknya kayak gini ya. Nah, barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika itu eh ciri-cirinya adalah ada yang namanya si B ini. Ada kita ciri khasnya itu yang ada namanya B ini. B itu bedanya. B sama dengan beda. Ini lebih oke sih. Nah, B itu sama dengan bedanya. Kayak mana? Ini, ini kan bedanya satu, bedanya dua, gitu. Nah, kalau yang ini bukan kan? Karena dia bedanya satu, bedanya dua, bedanya empat. Kayak bedanya tuh nggak konstan.
konstan. Nah, gitu. Rumus UN-nya kayak gini, rumus SN-nya kayak gini. Ya, biasalah ya. Udah sering juga. Oke, agak lebih tek aja. Nah, yang kedua itu namanya barisan geometri. Nah, barisan geometri ini UN-nya apa? A pangkat, A kali R pangkat N min 1. Kalau yang di aritmatika dia punya beda. Kalau di geometri itu dia punya rasio R gitu. Nah, terus SN-nya tuh, nah SN-nya ini tuh ada tiga. Nah, ada yang SN, ada yang dengan rasionya kurang dari satu, ada yang rasionya lebih dari satu, sama ada yang eh deret tak hingga gitu. Nah, kalau ini tuh rumusnya A satu min R pangkat N, A satu min R ya, satu min R. Nggak gini, deng. Wait, wait. Gini nggak sih? Kok aku lupa. eh ya nggak, ya nggak. Aku lupa soalnya. Tiba-tiba hilang ingatan. Udah ya, kalau ada yang ingat, ini aja ya. Soalnya aku lupa. Satu min R pangkat N min satu. Apa R pangkat N? Kayaknya gini sih. A R pangkat N min satu per R min satu. Wait. Dua, satu. Dua pangkat. Empat. 16, 15. Oh ya, benar sih harusnya. Nah, kalau yang deret geometri tak hingga ini, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini nih. Kalian punya bola bekel deh, bola bekel. Nah, bola bekel itu kita jatuhkan dari ketinggian 1 meter misalnya. Dan dia kan mantul, 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 mantul terus kan. Sampai mantul, mantul tuh sampai ujung-ujungnya tuh mantulnya sampai kecil banget baru dia gelinding gitu. Nah, itu kan kita nggak tahu ya berapa kali. Kayak dia turun, naik, turun, naik, turun, naik. Disuruh tanya, yang ditanya tuh panjang lintasannya gitu. Ya kan kita nggak tahu kan dia bakal berhentinya tuh sampai kapan gitu. Nah itu contohnya. Rumus yang ini tuh A per satu min R. Tuh. Nah, mungkin kalau yang lain-lain tuh kalian udah sering lihat lah ya. Udah sering tahu dari zaman kapan. Nah, kalau deret geometri tak hingga ini, contohnya ya tadi kayak misalnya bola bekel. Ini contohnya ya turun ke bawah. Misalnya punya bola, wait, wait. Misalnya contoh soal. Punya sebuah bola bekel dijatuhkan dari ketinggian ke ketinggian 5 meter lah ya. Enggak deh, ya udah 5 meter nggak apa. 5 meter. Terus bola tersebut memantul setinggi 3/5 dari ketinggian sebelumnya.
Ya, panjang lintasannya. Nah ya, contohnya kayak gitu tadi. Misalnya ini bola bekel, tingginya 5 meter. Ya, ketika dia dijatuhkan, pasti lintasan yang pertama tuh panjangnya yang 5 meter kan? 5 meter. Terus habis itu dia naik. Dia mantulnya, ketika dia mantul, dia ketinggiannya 3/5. Jadi, habis itu sini nih dia. 3/5 dari 5 berapa? 3 kan? 3 meter. Terus habis itu dari atas ini dia turun lagi dong. Turun lagi 3 meter. Habis itu dia naik lagi. Naik lagi, ketinggiannya 3/5 dari ketinggian sebelumnya kan. Artinya di sini tuh berapa ya? 9/5 kan. Terus turunnya 9/5 meter lagi. Nah, berapa caranya gimana? Nah, cara ngitungnya adalah kalau kalian lihat nih, kalau kalian lihat, ini warna merah bukan sih? Ya, kalau kalian lihat, dia tuh misalnya ke bawah nih, ini 3 kan. Terus habis, ini 5. Terus habis itu dia 3/5 kalinya. Terus dia 9/5. Terus nanti berapa? Berapa? Terus, habis itu baru yang ke atas. Ke atasnya segini. 3, habis itu 3/5. Habis itu 3/5 kalinya lagi. 3/5 kalinya lagi, gitu kan. Nah, jadi kita tuh punya ada dua deret geometri, yang merah sama yang biru. Yang merah ini 5 meter. Oke, yang merah deh. Yang merah itu, nah yang merah itu tuh S merah sama dengan A-nya, A-nya 5 meter kan. A-nya 5 meter, habis itu rasionya 3/5. Ya udah, jadilah A/1 - 3/5 gitu. Terus S, A lagi. Ini maksudnya 5. Sama dengan 5/2/5 sama dengan 25/2 sama dengan 12,5 meter. Ini dia dari atas ke bawah aja yang lintasan merah ini. 5, 3, 9/5, dan seterusnya gitu kan. Nah, untuk yang si biru, ya sama aja. Yang si biru kan artinya eh A-nya 3, R-nya 3/5. Jadilah 3/1 - 3/5 sama dengan 3/2/5. Ini tahu nggak sih kenapa ini jadi 2/5? Dia nggak tahu nggak? Jadi kalau kayak gini ya, misalnya 3 dibagi 2/5. Nah, yang bawah ini dia bisa naik ke atas ini, dikali gitu jadinya. 3 kali 5/2, jadinya 15/2 gitu. Nah, kalau mau, berapa sih ini? 7,5. Nah, ini tuh kenapa bisa kayak gini? Kayak 3 dibagi 2/5 kan. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini kan, kalau pembagian pecahan, jadinya 3 dikali yang sebelah kanannya ini dibalikan. Jadi 5/2. Jadilah 15/2 gitu. Ya, oke, ini dihapus saja intermezzo. Oke, jadi totalnya berapa? Total lintasan. Total lintasannya 7,5 tambah 12,5. Berapa? 20 ya? Atau bisa juga nih, ini kan 3, 3, 9,5, 9,5, dan seterusnya. Ya, bisa aja kalian buat jadinya perhitungannya tuh mana ya, warna apa? Kuning deh. Orange.
Nah, jadi bisa aja kalian ngitungnya 5 ditambah 2 kali A-nya 3 per 1 min 3/5 gitu kan. Itu juga bisa aja. Kan bisa, kan dia 2 kali kan. Mulanya dari 3 3, 9,5, 9,5. 9/5, 9/5. Segini, 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 segini. Kan selanjutnya bakal sama. Cuma ditambah yang 5 yang pertama ini. Ya, kayak gini juga. Hasilnya sama aja sih harusnya 2, 7,5, 15, ya, 20 juga. Gitu. Ini sebelumnya udah pernah lah ya. Jadi, eh bisa. Wait, mau ambil minum. Oke, udah sih paling ini. Nah, terus selain itu, dia namanya pola juga kan. Hmm, oke. Mungkin barisan pola yang kalian tahu, aku nggak tahu kalian tahu atau enggak. Ada namanya barisan Fibonacci, deret Fibonacci. Nah, jadi dia tuh F itu dari Fibonacci itu kayak gini: satu 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 dua tiga lima 8 13 dan seterusnya gitu. Nah, gimana maksudnya? Bilangan F0 itu satu, F1 itu satu. Nah, barisan selanjutnya UN sama dengan Fibonacci ke N. Bilangan Fibonacci ke N itu sama dengan Fibonacci N min satu. Wait. Fibonacci N min satu ditambah Fibonacci N min 2. Nih kalau kalian lihat. Awalnya kan satu satu, habis itu 2 tuh, satu tambah satu 2, satu tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8 dan seterusnya, itu bilangan Fibonacci gitu. Terus rekursif. Hmm, ya, nah ini nih contoh rekursi. Rekursi itu apa? Rekursi itu suku yang sekarang itu dia dipengaruhi sama suku sebelumnya. Kayak gini nih, rekursi Fn, bilangan Fibonacci ke N, itu didapat dari Fibonacci N-1, Fibonacci sebelumnya, sama 2 Fibonacci sebelumnya. Gitu. Nah, itu yang namanya rekursi. Rekursi ini kita bakal belajar di komputernya juga, di programming, dan ini tuh sangat vital. Jadi kalau ada yang namanya rekursi itu, ya dia em, barisan atau suatu pola yang suku ke N itu bergantung sama suku sebelum-sebelumnya. Entah N-1, N-2, N-5 gitu. Oke, di situ bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini ya udah aku lah di sini. Mana sih oh ini? Wait, biar bentar aku rapiin dulu. Jelek soalnya dia nggak rapi.
Kayaknya mulai kegedean deh di sini. Ini jelek banget, bentar. Dah, ya makin lama soalnya makin gede ini tulisan. Oke, main lah. Dah, udah lama pada hitam. Hmm, ini barisan, ada yang satu, ada aritmatika, dua geometri, tiga tuh rekursif. Terus yang empat itu ada bilangan berpangkat. Berpangkat. Oke, bilangan berpangkat ini ada bilangan pangkat nol. Ya, biasalah ya. eh Bilangan pangkat nol tuh apa aja? Apa bilangan pangkat nol? Satu pangkat nol satu, dua pangkat nol satu, tiga pangkat nol satu, dan seterusnya kan. Gitu. Ya udah UN-nya itu n pangkat nol, ya kan? SN-nya ya n. Dari satu tambah satu, satunya ada dua ya dua, satunya ada tiga ya tiga, satunya ada empat, satu tambah satu ya empat gitu kan. Terus yang B ada bilangan pangkat satu, pangkat satu, satu, dua, tiga, empat dan seterusnya lah ya. UN-nya N, SN-nya kalau dimasukin ke rumus yang ini, yang bilangan barisan aritmatika, hanya pasti satu, satu. UN-nya N kan, yang nggak coba masukin ke sini. N per 2, A-nya tuh satu, UN-nya itu N kan. Yaudah, jadi N dikali N min 1 per 2. Ya enggak? Terus yang C itu dia bilangan pangkat 3. Pangkat 2 dulu. Pangkat 2. Ya, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya kan. Nah, ada yang namanya notasi sigma. Ini, habis ini aja deh notasi sigma. Hmm, ya udah, gak apa-apa deh sekarang. Soalnya ini membantu nih Julen. Dia nggak mau masak. Di mana ya? Ini deh, operasi sigma, notasi atau operasi sigma. Nah, ada yang namanya ini kalau kalian pernah lihat. Ini namanya sigma. Sigma I sama dengan satu misalnya ya. Ini bisa diganti apa aja sampai N. Fungsi I. Ya, jadi ada kayak gini. Sigma ini penjumlahan. Penjumlahan dari sebuah fungsi f, i, i-nya ini dari satu sampai n. Bingung? Ya udah kita coba. Contohnya kayak gini, si bilangan pangkat 2 ini. Bilangan pangkat 2 ini kan sigma. Ya, dia UN-nya UN sama dengan n pangkat 2 lah ya.
Nah, sigma ini jelek banget. UN. Itu N kuadrat. Nah, sigmanya, sigmanya itu I-nya dari satu. Ini kan satu pangkat dua, dua pangkat dua, tiga pangkat dua, dan seterusnya. Nah, A-nya itu, I-nya itu, dia mulai dari satu. I-nya ini mulai dari bilangan yang pertama awal. Sampai berapa? Sampai N kan? Terus aja SN lah ya. SN sama dengan sigma dari I sama dengan satu sampai N. Nah, apa yang dijumlahin? Satu kuadrat, dua kuadrat, tiga kuadrat kan. Jadi itu tuh I pangkat dua. Nah, enggak. Jadi I ini iterasi, iteratif, iterasi, iterasi. Nanti kalian kalau di pemrograman itu juga ada namanya iterasi, iterasi atau pengulangan. Pengulangan tapi indeksnya itu diubah-ubah. Jadi kayak gitu. I-nya itu dari satu sampai N, I-nya dari satu sampai N, I kuadrat. Jadi satu kuadrat. Bisa tambah dua kuadrat. Tambah tiga kuadrat. Sampai kapan? Sampai N. Kan dia sampai N. N kuadrat. Jadi cara bacanya sigma I sama dengan satu sampai N I kuadrat. Gitu. Atau kalau kalian udah tahu nih, misalnya mau cuma ngitung dari satu kuadrat sampai 10 kuadrat, ya udah tulisnya kalau mau ngitung dari satu kuadrat sampai 10 kuadrat, dijumlahin tuh hasilnya berapa. Nah, kalau dijumlahin artinya kayak gini, I sama dengan satu sampai 10 I kuadrat gitu. Ya, itu namanya notasi sigma ya. Ini buat mempermudah aja sih. Ntar kalau ada sigma itu artinya penjumlahan. Itu notasi operasi penjumlahan. Tuh, ini notasinya. Notasinya. Terus, ya udah lanjut. Soalnya dia aku mau bikin pangkat 3. Oh ya, ini belum ada. Ini ada rumus cepatnya itu N plus satu 2N plus satu per 6 ya. Per 6 gitu. Nah, terus yang untuk pangkat 3 ya biasa ya. Dia satu 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27, dan seterusnya. Nah, SN, mana ya? UN-nya kan N pangkat 3. Ya, suku ke N ya, N pangkat 3 gitu kan. Nah, SN-nya alias sigma I sama dengan satu sampai N, I pangkat 3, ya kan, artinya I pangkat 3, sama dengan ya satu pangkat 3 dan seterusnya kan. Nah, dia tuh N, N min, N min apa N min? N plus ya? Wait. Ini kayaknya N plus satu. Oh ya, ini N plus satu. Artinya ini juga N plus satu. N plus satu per 2 kuadrat. Jadi kayak si pangkat satu dikuadratin. Itu kalau mau. Makin lama makin gede loh ini tulisan. Mana sih? Oh ini ding. Kelas banget. Ya udah gitu. Nah, si sigma ini notasinya kan kayak gini. Nah, operasinya itu, wait, ini aku saja. Jangan. Salah. Kenapa ini ikutan? Oke. Oke, untuk si notasi sigma ini,
operasi sigma. Nah, jadi dia tuh misalnya nih ada sigma I sama dengan 1 sampai N A dikali A ini konstanta kali F kali suatu fungsi ditambah ya udah ditambah B tambah atau kurang B kali G I. G ini sebuah fungsi juga ya. F ini fungsi, G ini fungsi, A sama B ini konstanta. Eh, koefisien. Kenapa konstanta sih? Ya, koefisien. Nah, jadi ini tuh bisa diganti, bisa dipecah jadi sigma I sama dengan 1 sampai N dari A kali FI tambah atau kurang. Ini bukan kurang lebih, tapi tambah atau kurang gitu. Sigma I sama dengan 1 sampai N B kali G I gitu. Nah, terus karena ini cuma sebuah koefisien, jadi dia tuh bisa ditarik ke depan kayak gini. A 1 sama dengan I sama dengan 1 sampai N kali FI ditambah B dikali sigma I sama dengan 1 sampai N kali GI gitu. Gitu. Jadi ini bakal sama aja kok karena dia cuma koefisien kan kayak contohnya kayak gini nih. Eh 5 kali 1 tambah 5 kali 2 tambah 5 kali 3 tambah dan 5 kali 4 dan seterusnya gitu kan. Nah, ini ketika kita 5 kita majuin 5-nya, dikeluarin 5-nya. 5 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya gitu kan. Ini kan bakal sama aja kan yang atas sama yang bawah. 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 4 dan seterusnya gitu. Nah, jadi relasi sigma ini buat mempermudah. eh ya. Oke. Nah, tentang bilangan pangkat-pangkatan ini sebenarnya ada yang eh nggak apa-apa deh, kita ini aja. Hmm, D, D, E. Perlu ini nggak ya? Perlu, wait, wait. Hmm, nggak apa-apa deh, cobain ya. Nih, siapa tahu kalian nemuin bilangan yang agak susah dihitung ya. Bilangan. Barisnya agak susah dihitung ya. Jadi, em, oh ya, barisan bertingkat ya. Nah, bertingkat ini maksudnya kayak gimana? Bertingkat ini, misalnya ya, misalnya, jenis yang pertama itu tingkat 2. Maksudnya kayak gimana? Contohnya 2, 1, 4, satu ini aja deh biar gampang. 1, 3, 6, 2, 3, 4, 10, dan seterusnya. Nah, dia ini kan selisihnya 2, selisihnya 3, selisihnya 4. Nah, habis itu baru selisihnya satu, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini makanya namanya barisan bertingkat. Jadi dia tuh nggak cuma eh dua, 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 dua gitu bedanya. Tapi dia juga punya pola 2, 3, 4. Habis itu dia satu, satu, satu gitu. Nah, oke. Cara ngitungnya adalah, ya sebenarnya kalau dikit doang bisa. Cuma kalau emang kita sampai 100 dan segala macam kan susah ya. Jadi ini tuh, ini tuh A plus B plus C. Ini tuh
3A plus B. Ini tuh 2A. Nah, ini tuh buat ngitung apa? Ini gini deh. Dia tuh bisa dihitung SN-nya dengan A, SN apa UN ya? UN. SN ning. Lupa deh ini. AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Nah, maksudnya kayak gini gimana? Jadi, A ini, 2A itu kan sama dengan 1. A itu artinya setengah. A-nya setengah, terus habis itu masuk ke yang atas ini. 3A plus B sama dengan 2 kan. A-nya itu setengah, artinya 3 dikali setengah tambah B sama dengan 2. 3 per 2 tambah B sama dengan 2. B sama dengan 2 dikurang 3 per 2 kan. Kecepatan, ya kayak gitulah ya. B-nya tuh 2 dikurang 3 per 2. 2 dikurang 3 per 2 berapa? Setengah ya. Setengah dapat dari mana? Ini kan 3 per 2 ini kan 1,5. 2 dikurang 1,5 ya 1/2. Atau kalau ini 4 per 2 dikurang 3 per 2 kan 1 per 2 ya. Terus habis itu sama yang terakhir, A plus B plus C sama dengan 1. A plus B plus C sama dengan 1. A-nya setengah, tambah B-nya setengah, tambah C-nya sama dengan 1. C-nya berapa jadi? 1 tambah C sama dengan 1. C-nya sama dengan 0. Nah, ini tuh buat apa? Oh, jadi gini UN. Nah, SN-nya itu kayak yang tadi ya. Ini kan nanti jadinya kalau SN itu U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi SN-nya itu A dikali 1 I sama dengan 1 sampai N I kuadrat ditambah B kali I sama dengan 1 sampai N I tambah C. Nah, ya udah. Jadinya misalnya kita mau ini N-nya berapa? N-nya 4 misalnya. N-nya 4 artinya 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 itu kan 20 ya. Nah, ketika dia 20, artinya kita tahu kalau N-nya 4, S4-nya itu 20. Nah, A-nya ini kan tadi setengah ya. A-nya setengah. Nah, rumus I kuadrat tadi N, N plus 1, 2N plus 1 per 6 kan. Ditambah B-nya itu setengah. Ini kalau kalian lupa. Nih, bilangan pangkat 2 itu N plus 1 tambah 2N plus 1 per 6. Kalau yang ini N plus 1 per 2, N kali N plus 1 per 2. Ini N kali N plus 1 per 2 kuadrat. Ini udah bilangan pangkat 2-nya tuh kayak gini. A-nya setengah kali I pangkat 2. B-nya setengah kali N, N plus 1 per 2. Ditambah C-nya 0. Gitu. Ya udah, N-nya kan tadi 4 ya. Setengah kali 4 kali 5 kali 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9 per 6. Ditambah setengah kali 4 kali 5 per 2. Coret, coret, coret. Kan 4 bagi 4, 1. Ini coret, coret, 3, 2. Ya enggak? Sama-sama dibagi 2. 2, 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Ini kan 2. Coret, coret. Bagi 1, bagi 2, 1, 1 kan. Ini juga kita coret lagi. 3 bagi 9 bagi 3, 3 sama dengan
15 tambah 5 sama dengan 20. Gitu. Jadi emang riweh, tapi ini bisa membantu. Kalau misalnya ini misalnya ditanya sampai sejauh apapun gitu. Misalnya 100. Cepetan nggak? Ada yang mau diulang nggak? Soalnya aku merasa kalau kayaknya aku cepet ya tadi. Kalau aman nggak apa-apa. Ya, jadi ini agak ribet karena ada ininya. Hmm, 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 hmm. Ya benar. Ini UN-nya kayak gini, SN-nya kayak gini. Jadi bisa dihitung kok. Gitu. Cuma paling harus diingatnya yang ininya. A plus B plus C, 3A plus B, 2A gitu. Nah, ya sebenarnya ada yang tingkat tiganya juga. Cuma ya sebenarnya cara ngitungnya sama aja kayak yang tadi. Kayak yang ini. Tingkat tiganya. Tingkat tiga. Ya, sama juga tadi. Kita tulis UN-nya itu A N pangkat 3 plus B pangkat N per N pangkat 2 tambah C tambah D. C N tambah D. SN-nya A I sama dengan 1 sampai N, I pangkat 3 tambah B sigma I sama dengan 1 sampai N, I pangkat 2. Kenapa sih? Ya udahlah. Tambah C I sama dengan 1 sampai N I tambah D. Nah, ininya beda. Contohnya apa ya? Contohnya itu 1. Apa ya? Oh ya, yang tadi deh. 1, 3, 5. Kok 5, 6, 10 ya? Berapa sih ini jadinya? 1 tambah 1, 2. Tambah 3, 5. 11, 21. Ini bedanya 2, bedanya 3, bedanya 4, bedanya 1, bedanya 1. Ya, kayak gini lah ya contohnya. Ini kan tingkatnya lebih banyak ya kalau harus menemukan polanya gitu. Nah, ya udah. Ini tuh itu as always A plus B plus C plus D. Ini tuh 7A plus 3B plus C. Ini 12. Oh enggak deh yang pantasan sama. Oh ya, bukan yang ini nih. Dari atas. A plus B plus C plus D. Ini 7A plus 3B plus C. Ini 12A plus 2B, 6A. Ya ini 6A. Ya, begitulah ya. Cara ngitungnya sama juga. SN-nya juga kayak gini. Ya, mirip-mirip lah ya. Tuh. Sebenarnya udah sih barisan dan deret kayak gini. Cuma kan aritmatika kalian ya yang sering dipakai itu ya pasti aritmatika, geometri. Contoh soalnya ya kayak misalnya di
Ya pasti adalah nanti kalian lihat di soal-soal OSN. Rekursif ini hmm, suku sekarang dipengaruhi suku sebelumnya. Suku atau suku-suku sebelumnya. Nggak harus admin satunya gitu ya, yang sebelumnya banget gitu. Kalau emang dia butuh F min F n min 2 n min 3 juga itu termasuk rekursif. Terus perbilangan berpangkat, notasi sigma, terus bilangan bertingkat. Itu sih. Hmm, Udah ya. Nanti aku kirimin. Mau di SS dulu nggak? Kemarin dapat gak ininya guys? Catatannya. Jadi ntar kalau nggak mau SS, ntar aku kasih SS-annya aja sih. ACSS-annya kasih filenya. Aku nggak tahu kemarin kalian udah pada dapat filenya atau belum. Udah lah ya. Oke. Ini nanti contoh-contoh soalnya bakal ada di pas latihan soal. Wait a minute. Gak ada yang mau SS. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Kita lanjut. Oke, next. Next itu ada, nah ini materi baru, udah masuk ke logika dan aljabar boolean yang baru lah ya, logika dan aljabar boolean. Nah, ini tuh mungkin materi baru, ada beberapa yang merasa ini materi baru. Oh ya, harusnya sih ini materi baru ya. Oke, nah untuk si logika ini, kalian pasti tahu ada logika itu ada benar dan salah. Logikanya itu kalau nggak benar ya salah gitu. True atau false. Begitu juga aljabar boolean. Aljabar boolean ini yang terdiri hanya dari dua kata ya, dua kata. Dua angka. Terdiri dari 0 atau satu. Biner. Kalau kalian tahu 0101 gitu. Kita kecilin deh. Kayak ada 0 sama satu. Nah, kalau 0 ini, kalau di logika itu artinya salah atau false. Satu itu true atau benar. Nah, karena false sama true, habis itu untuk logika ini ya ada beberapa operasi logika. Yang pertama itu namanya and atau dan. Nah, dan ini notasinya kayak gini. And gitu. Nah, eh operasinya, oke. Ada yang operannya tuh namanya, misalnya ada P, pernyataan P, pernyataan P dan Q gitu. Nah, P ini misalnya pernyataan satu tuh 0, 0, 0, 1. Aku tulis dulu deh tabel terusnya. Ini namanya truth table atau tabel kebenaran. Tabel kebenaran ya. 00 itu 0, 01, 0, 1, 0 itu 0, 1, 1 itu 1. Nah, contohnya kayak gimana? Apa maksudnya kayak gini? Kalau pernyataan satu salah, pernyataan dua salah, maka
ya udahlah ya. Maka salah dan salah itu salah. Maksudnya kayak gimana? Langsung aja deh. Langsung misalnya pernyataan P itu aku sedang duduk. Pernyataan P, pernyataan Q, aku sedang sedang menulis. Misalnya nih. Nah, terus sekarang aku kan sedang duduk. Artinya pernyataan ini benar dong. Terus aku sedang menulis, nih aku sedang menulis. Jadi pernyataan ini benar juga gitu. Nah, terus ketika ada yang ngomong nih, aku sedang duduk dan menulis. Benar gak? Benar kan? P dan Q-nya satu. Benar dong, aku sedang duduk dan sedang menulis juga gitu. Nah, terus nih misalnya sekarang lagi duduk nih. Sekarang kan aku lagi duduk. Terus habis itu aku nggak lagi nulis. Nih aku nggak lagi nulis. Artinya salah dong yang pernyataan kedua, yang pernyataan Ki. Aku kan nggak lagi nulis. Artinya ini nol. Nah, terus kalau dibilang aku sedang duduk dan menulis. Bener gak? Duduk dan menulis. Padahal aku nggak lagi menulis gitu. Artinya pernyataannya salah dong. Nol. Gitu. Aku sedang duduk dan menulis. Tapi aku nggak lagi menulis gitu. Sama aja kayak 01. Soalnya aku lagi berdiri nih misalnya. Terus aku lagi nulis. Aku sedang berdiri dan menulis gitu. Padahal aku sedang berdiri. Terus aku lagi nulis. Terus ketika aku dibilang, "Oh, aku lagi duduk dan menulis." Salah dong, karena aku lagi berdiri gitu. Nah, ya udah. Terus ya sama aja ya. Kalau aku lagi berdiri, aku nggak lagi nulis. Misalnya aku lagi makan. Terus ada yang bilang, "Oh, kamu lagi duduk dan menulis gitu." Ya salah dong, karena aku lagi berdiri dan makan gitu. Nah, udah. Ini truth table and gitu. Logika and. Nah, terus yang kedua itu ada namanya or atau ya. Kayak gini, atau tuh. P I P or Q. Nah, kalau ini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Itu beda ya sama ini ya. Nah, kenapa or ini kayak gini? Nah, misalnya nih, kayak yang tadi ya, aku sedang duduk, Q-nya aku sedang menulis. Misalnya aku nggak lagi duduk, aku lagi berdiri dan aku lagi makan gitu. Terus dibilang, "Oh, kamu lagi duduk atau menulis gitu." Kan nggak bener sama sekali dong. Aku kan lagi berdiri dan aku lagi makan gitu. Aku nggak duduk dan aku nggak menulis gitu. Jadi ya udah salah dong pernyataannya. Kamu sedang duduk atau menulis gitu. Ada temen aku bilang kayak gitu. Artinya salah dong. Nah, terus selanjutnya 0, 1, 1. Misalnya aku lagi berdiri nih aku lagi berdiri. Terus habis itu aku lagi nulis juga. Aku lagi berdiri, terus aku lagi nulis. Artinya ini tuh 0, ini 1 kan. Nah, terus waktu dia bilang, "Oh, kamu lagi duduk atau menulis gitu." Ya, aku lagi nulis kan. Kan atau bisa pilih salah satu juga gitu. Ya udah. Ini jadi namanya jadi dia benar dong. Kan kamu lagi duduk atau menulis. Ternyata aku lagi menulis. Terus habis itu 1, 0 kayak gitu juga. Misalnya aku lagi duduk, tapi aku nggak lagi nulis. "Oh, kamu lagi duduk atau menulis gitu." Ya, aku kan emang lagi duduk gitu. Jadi benar. Terus kalau dua-duanya ya benar juga kan. Kamu lagi duduk atau kamu lagi nulis gitu. Aku lagi duduk dan menulis, ya dua-duanya benar gitu ya sama aja. Jadi dia satu gitu. Nah, kalau kalian mikir eh kan atau pilih salah satu aja gitu misalnya. Kenapa ini benar gitu? Nah, atau yang ini tuh kalau kamu ditawarin dua opsi mau mau gorengan atau mau es, kalau kamu kamu ambil dua-duanya ya nggak apa-apa kan?
Nah, ada yang cuma harus milih satu pilihan. Itu namanya ada lagi. Nanti logikanya namanya exclusive or. Exclusive or itu jadi cuma bisa milih salah satu. Misalnya ditawarin gorengan sama es, ya kamu cuma boleh ambil gorengan atau cuma boleh ambil es gitu. Nah, itu nanti ada lagi, tapi kita lanjut dulu. Nggak apa-apa deh, lanjut sekarang. X or itu exclusive or exclusive or lambangnya kayak gini nih. Ada P, ada key, ada P, exclusive or key. Itu jadinya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, salah. 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ya, jadi dia cuma boleh milih salah satu gitu. Terus, ya. Hmm, oh iya ada yang. Sebelumnya lah ya, ini namanya ada satu, sebelumnya ada nol gitu lah. Itu ada namanya not, kayak gini negasi. Ya kalau not, ya udah kayak not nol sama dengan satu, not satu sama dengan nol kan. Nggak bener ya artinya salah. Nggak salah ya artinya benar gitu. Exclusive or. Ada yang namanya XNOR juga. XNOR itu kebalikannya dia. P, Q, P, XNOR, Q itu kebalikannya. Hmm, NOR ini kebalikannya. Aduh, mau bersin lagi. Bentar. NOR itu P, Q, ya intinya kebalikannya OR. Kebalikannya OR. Kalau artinya kebalikannya OR itu 001, 01, 0, 10, 0, 11, 1. XNOR, XNOR, XNOR. Kalau sama berarti. Kok kayak gini sih? Bentar, bentar, bentar. XNOR ini kan kebalikannya si SOR dong. Ya, artinya ini 1001. Ya, oke, oke, oke. Benar-benar. Jadi, OR itu kebalikannya NOR. Artinya dia 1000. Terus XOR ini eksklusif OR 0110. XNOR ini kebalikannya XOR. Kebalikannya XOR. Ya, NOR itu kebalikannya OR. Terus ada namanya NaN. NaN itu kebalikannya N. Ya kan N, not N gitu. Udah sih, 6 kebalikannya. Oke, kayak gitu ya. Terus, di situ, hmm, oke. Nah, ini ada namanya jika maka. Jika maka ini kayak gimana? Gini, jika, misalnya, oke, ntar kita ini dulu. Peki, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1.
Jika maka tuh kayak gini. P jika maka Q. 1 0 tuh 0, 1 1 1. Nah, kalau kayak gini tuh, kenapa namanya jika maka? Jika maka itu tuh kayak, kayak ya, jika maka itu kayak gini misalnya. P ini jika nilai bagus, maka akan dibelikan tas gitu misalnya. Tas oleh ibu. Ya, misalnya jika nilai jika nilai aku bagus, maka aku akan dibelikan tas oleh ibu. Nah, ketika eh, nilai aku nggak bagus dan aku nggak dibelikan tas oleh ibu, bener dong? Nilai aku nggak bagus, terus aku nggak dibeliin tas sama ibu, ya bener kan? Bener kan? Ya kalau nilai aku nggak bagus ya aku nggak dibeliin tas gitu. Oh, ya udah wajar gitu. Nah, terus habis itu misalnya nih nilai aku bagus, terus aku dibeliin tas sama nilai aku jelek, tapi ibu aku beliin tas gitu. Nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena ya siapa tahu emang ibunya lagi mood aja, atau ibunya ya udah emang lagi baik aja, atau ibunya bapaknya nyuruh beliin tas, nyuruh ibu beliin tas buat aku gitu ya, ya nggak apa-apa aja gitu, bisa-bisa aja gitu. Nah, terus makanya dia satu. Nah, terus kalau nilai aku bagus, tapi ibu aku nggak beliin tas. Padahal premisnya, padahal omongannya, kalau nilai aku bagus, maka ibu bakal beliin aku tas gitu. Tapi nilai aku bagus nih, tapi ibu aku nggak beliin tas. Artinya salah dong jika makanya. Makanya nol. Nah yaudah ketika nilai aku bagus, terus ibu aku beliin tas, ya wajar. Karena emang jika nilai aku bagus, aku akan dibelikan tas gitu. Nah, terus kalau kalian bingung kenapa 011, kenapa nilai bagus tapi bisa aja dibeliin tas? Nah, logikanya adalah ya ibunya bisa aja tiba-tiba lagi baik atau ada hal-hal yang membuat ibunya emang mau beliin tas gitu. Nah, ada yang namanya jika dan hanya jika. Ya, jika dan hanya jika. Peki. Jika dan hanya jika tuh kayak gini. 01 00 01 11 11 00 1 Ini kayak si XNOR ya. XNOR. Jika dan hanya jika. Nah, kalau kayak gini baru. Kayak ibunya bilang, kamu ibu beliin tas, cuma kalau jika dan hanya jika nilai kamu bagus gitu. Ya udah. Jadi kalau nilai aku nggak bagus ya aku nggak bakal dibeliin tas. Itu bedanya jika maka sama jika dan hanya jika. Tuh. Sebenarnya logika ya. Ya ini cara ngapalinnya kayak gimana emang bener-bener harus dihafalin sih. Ya logikanya kayak gini tadi. Cuma ya kalau terus table-nya itu harus dihafalin. Atau kalau emang kamu lupa ya pikir ya inget-inget aja yang kayak tadi. Misalnya aku lagi duduk, yang aku lagi nulis. Ada yang paling utama ya and, or, XOR, exclusive or. Terus habis itu ya XNOR, NOR sama NaN itu kebalikannya aja. Terus kalau jika maka 001 dengan segala macam. Jika dan hanya jika kayak gini. Gitu sih. Hmm, oke. Terus 8. Oke. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau ada yang mau ditanyain langsung salah aja ya akunya. Oke. Nah, ada yang namanya
hukum, hukum, logika, proporsi. Nah, yang pertama tuh hukum identitas. Identitas. Bentar, bentar. Hukum identitas. Hukum identitas itu kalau ada suatu P atau suatu yang salah, pasti jadinya P. Ya enggak? Kalau OR kan, nih. OR itu kalau nol nol ya nol, kalau satu nol ya satu gitu. Nah, kalau ada P dan true, ya hasilnya juga P. Gitu. Ya lihat aja lah ya sesuatu yang em, false true, dia jadinya true, true, bentar-bentar, ini or salah, pantesan. False true dia jadinya false, true true dia jadinya true gitu. Ini emang apalan nih guys, dua hukum dominasi. Ini dominannya sama kebalikannya P, P dan F itu dia jadinya F. Kalau ini A ya harusnya. B, P atau true dia hasilnya true. Ya nggak? Mau true false kayak, mau true true kayak dia bakal hasilnya true. Tapi kalau dia dan sesuatu yang salah ya pasti dia salah. Tuh. Oke, yang ketiga itu hukum penyerapan. Nah, hukum penyerapan itu tuh ada kalau P atau P dan Q. Itu hasilnya jadinya P. Terus kalau ada P dan P atau Q, itu hasilnya jadinya P juga. Gitu. Ini atau dan ini dan ini atau gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah ini hukum De Morgan. Hukum De Morgan. Ini akan sering kepakai hukum De Morgan ini. Hukum De Morgan ini negasi P atau Q sama dengan P dan Q, negasi P dan, dan atau sih. Wait. Dan negasi Q. Terus kalau yang negasi P dan Q itu sama dengan negasi P atau negasi Q. Gitu. Ya oke sih ini. Oke, ntar ya aku ambil contoh soalnya dulu. Bentar aku taruh di mana ya contoh soal. Oke ini. Hmm,
Jadi soal-soalnya ini banyak, banyak contohnya, dan harusnya banyak juga yang keluar pas OSK OSP. Wait ya, aku sedang mengambil soal. Oke, nah ini contohnya ya. Aduh, oke, yang pertama nih. Raza berencana pergi liburan besok. Jika cuaca cerah, ya akan pergi ke pantai. Ini kan, ini jika maka kan. Oke, kita tulis aja dulu nih. Misalnya, jika cuaca cerah. Misalnya cuaca cerah ini A deh. Ya. Terus pergi ke pantai, itu B. Jika cuaca cerah, ia akan pergi ke pantai. Namun apabila cuaca tidak cerah, oke. Jadi jika cuaca cerah, maka ia akan pergi ke pantai, ya kan? Namun apabila cuaca tidak cerah, ya nggak, cuaca tidak cerah, maka Raza akan menonton Netflix di hotel. Ya, Netflix di hotel ini C lah ya, C. Ia akan membeli sunblock terlebih dahulu jika besok jadi ke pantai. Jadi jika pergi ke pantai, ya nggak? Jika pergi ke pantai, maka ia akan membeli sunblock terlebih dahulu. Beli sunblock deh. Ini beli sunblock itu D. Nah, namun jika ternyata besok ia hanya akan menonton Netflix di hotel, ia akan membeli es krim. Membeli es krim nih E lah ya misalnya. Beli es krim itu E. Jika jika dia menonton Netflix di hotel, C, maka ia akan membeli es krim. Keesokan harinya, ternyata Raza tidak membeli sunblock. Jadi yang kita tahu adalah Raza nggak beli sunblock. Mana sunblock sih? Beli sunblock itu OD. Ya, artinya D sama dengan nol lah ya. Nggak beli sunblock. Nah, kesimpulan apa yang dapat diambil? Ini kayaknya ada pilihan-pilihannya deh waktu itu aku bikin. Ya udah, ya kayak gini lah ya. Jadi, asumsinya ya yang di yang dikasih tahu sama soal tuh pasti benar kan? Ya nggak, jadi ini pasti hasilnya satu, 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 satu gitu. Nggak, pasti dikasih tahu soal ya pasti benar gitu. Jika cuaca cerah, ia akan pergi ke pantai gitu. Nah, nah kita tahu D ini nol. Nah, dari sini kita tahu kan, ya kita tahu kita jadinya ini deh kesimpulan yang dapat diambil nih A, B, C, D, E-nya itu apa aja? D-nya kan nol nih. Nah, dari yang pernyataan ketiga ini, jika B, maka D. Kayak gini. B nol sama dengan satu. B-nya ini harus apa jadi? B-nya apa yang bisa kita ambil dari ini? Mana ya? Jika maka. Mau di SS dulu nggak biar bisa langsung nyontek kalau ini. Kalau ditanya kayak ginian. Nih jika maka. Jika maka tuh kalau key-nya 0, P dan key-nya P key-nya 1, P jika maka key-nya 1, jika P maka key-nya 1, nah itu baru benar. Ya, artinya P-nya harus 0 dong. Kalau 1 0, P key-nya 0. Jadi P-nya ini harus 0 gitu. Jadi di sini kita dapat B-nya sama dengan 0. Nah, kalau sampai sini nggak?
Kalau nggak ngeh, aku ulang. Nih, logikanya adalah jika besok ke pantai, ia akan membeli sunblock. Ternyata dia nggak beli sunblock. Artinya dia nggak jadi ke pantai dong. Ya nggak? Logikanya. Ya kan? Terus habis itu, kesini nih, ada kesini. Oh, kayaknya aku belum ini silogisme ya. Wait. Bentar. Aku aku belum ngasih satu materi. Hmm, oh ya, wait ya. Ini pakai ini. Oke, ada yang namanya modus ponens, tollens, sama silogisme. Modus ponens ini kayak gini. Jika P maka Q. Kalau P maka Q. Jadi ini kayak gini nih, misalnya. Jika jika aku makan, maka aku akan kenyang. Ya, sekarang kita tahu aku makan gitu. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah aku kenyang gitu. Itu namanya modus ponens. Ya, ini tambahan lah ya. Modus ponens itu kalau ya kayak gini lah ya. Jika diketahui P, jika P maka Q. Nah, P ini kalau kalau tahu aku P, maka hasilnya Q gitu. Aduh, ini agak riwah pakai bahasa sendiri aja ya. Soalnya nih, kayak tadi, aku makan. Jika aku makan, maka aku kenyang. Terus ternyata aku nggak kenyang. Artinya aku nggak makan dong, gitu. Nah, terus kayak gini. Jika aku makan, maka aku kenyang. Kalau aku kenyang, aku akan tidur. Nah, ya udah, kesimpulannya adalah kalau aku makan, maka aku akan tidur. Ya nggak? Ya gitu namanya modus ponens, modus tollens, sama silogisme. Oke. Nah, aku baru ingat bahwa ini tuh pakai modus ponens, tollens segala macam. Gitu. Oke. Kita ganti. Sebenarnya kayak gini juga bisa. Cuma lebih gampang kalau pakai modus ponens, tollens, dan segala macam. Oke, jadi ke bawah deh. Oke, yang pertama, mana sih? Oke, B, D, jika B maka D. Terus kita tahu kalau negasi D, ya nggak? Ini kan artinya ini sama dengan negasi D. Ini toleransi kan? Ini toleransi. Ini lebih gampang pakai toleransi. Toleransi. Jika B maka D. Tapi ternyata D-nya tuh enggak gitu, enggak D. Jadi hasilnya adalah enggak B kan? Ya enggak? Jika ke pantai maka dia akan membeli sunblock. Ternyata dia tidak membeli sunblock. Jadi kesimpulannya adalah dia tidak ke pantai. Nah, terus habis itu ini pernyataan tiga kan. Habis itu kita ke pernyataan satu. Nah, pernyataan satu nih, satu sama tiga ya. Jika A, maka maka B. Jika B, maka D. Kesimpulannya adalah jika A, maka D kan. Nih, dilihat-lihat lagi deh ininya. Yang ponens toleransi silogisme. Jika kalau Peki,
Kita tahu dia P, maka kesimpulannya Q. Ulang lagi deh ya biar biar bisa yang satu soal tadi. Jika kalau aku makan, maka aku kenyang. Nah, sekarang aku tahu aku nih makan, aku lagi makan. Aku makan, maka kesimpulannya adalah aku kenyang kan, gitu. Terus kalau tolerance, tolerance ini kalau aku makan, maka aku kenyang. Nah, ternyata aku sedang tidak kenyang, aku nggak kenyang nih. Artinya ya aku nggak makan, gitu. Terus silogisme, kalau aku makan, maka aku akan kenyang. Jika aku kenyang, maka aku akan tidur. Stimulannya gimana? Jika aku makan, maka aku akan tidur. Gitu. Ini ponens, tolerance, silogisme. Lanjut ke TKP kita. Ya udah, AB, BD, kesimpulannya AD. Nah, yang kita tahu nih, ini ini silogisme. Habis itu kita ke tolerance, tolerance lagi. A, D. Tapi ini negasi D kita tahu. Maka yang kita tahu kesimpulannya adalah negasi A gitu. Yang A. Ini tolerance. Silahkan dilihat lagi tolerance-nya, ya kan? Nah, udah tuh. Jika A maka D, ternyata D-nya tuh salah. Maka dia juga nggak melakukan A gitu kan. Artinya A-nya ini dia nol juga. Ya nggak? Jika cuaca cerah, ia akan pergi ke pantai. Padahal ya dia nggak ke pantai, artinya cuacanya nggak cerah gitu kan. Ya tahu langsung aja kayak kita kan udah tahu dia negasi B. Ya bisa ini juga bisa langsung kayak A maka B, negasi B, kesimpulannya negasi A gitu bisa. Ya pinter-pinternya, pinter-pinter kalian aja lah ya. Gitu. Terus yang kedua nih, kan kita tahu hasilnya negasi A. Habis itu ada jika negasi A, maka C. Kalau kita tahu ini negasi A, kesimpulannya C dong, ya nggak? P ini ya sama aja kan, kalau P ini adalah negasi A gitu misalnya. Negasi A, dia jadi Q gitu. Ya, gitu. Jadilah ini yang satu dan dua. Jadi kita tahu, kan cuacanya nggak cerah nih. Cuacanya nggak cerah. Jika cuaca tidak cerah, maka ia akan menonton Netflix di hotel. Ya udah artinya ini benar kan menonton Netflix di hotel. Terus ya udah yang terakhir, jika jika dia tidak membeli sunblock itu oh D ya, enggak ding, bukan. Jika ia akan menonton Netflix di hotel, lah dia kan emang menonton Netflix di hotel gitu. Maka ia akan membeli es krim, artinya ini satu gitu. Dia bisa pakai kayak ginian kalau emang kalian bingung. Atau sebenarnya ya logika biasa sih sebenarnya ini. Cuma emang logika kan ada teorinya. Tuh. Ya. Jadi kalau bisa kita lihat dari sini, Reza tuh nggak beli sunblock. Nah, terus di sini dia bilang kalau kalau mana sih? Kalau besok jadi ke pantai, ia akan membeli sunblock. Ternyata dia nggak beli sunblock, artinya dia nggak jadi ke pantai dong. Makanya B-nya nol. Terus dia di sini bilang jika cuaca cerah ia akan pergi ke pantai. Ternyata dia nggak pergi ke pantai, artinya cuacanya nggak cerah dong. Ya udah A-nya nol juga. Terus, nah di sini dibilang kalau cuacanya nggak cerah maka ia akan menonton Netflix di hotel. Oh iya, artinya C ini satu. C-nya ini benar. Dia ini benar loh, dia ini nonton Netflix di hotel gitu. Terus habis itu, jika besok ia hanya akan nonton Netflix di hotel, maka ia akan membeli es krim. Jadi, oh ya, dia beli es krim juga. Gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini logika doang. Cuma logika tuh ada ininya, ada teorinya ternyata. Gitu. Oke. Nah, yang ini tuh
Yang ini lebih ke si ini tadi ya, apa namanya? Ini sekarang. Kalau ada P atau sekarang yang di SS yang ini nih, logika proporsi. Ini selanjutnya akan dipakai. P atau F itu P, P dan T itu P, P dan F itu F, P atau T itu T, penyerapan, De Morgan, dan seterusnya. Nah, oke, lanjut. Ini logika ini banyak, jadi kita akan latihan soal dulu. Nah, P sama dengan anitro. Artinya dia satu kan. N, not B. B ini true, ya kan? Or C. C ini true. Ya, C ini kan true. Habis itu or, not D. Not D ini apa? D ini true ya? D ini true. And not E. Bentar. Or C or not D ya. Oke. Ya benar. And not E. E ini false. Oke, kayak gini guys. Biar lebih kelihatan, kita kasih warna-warna deh. Ini merah, ini merah, ini di dalam, ini di dalam. Itu yang biru, itu di sini dia lapisan keduanya. Terus ini dia lapisan keduanya. Sama yang lapisan terakhirnya tuh ini, ini, ini. Baru yang terakhir tuh ini sama ini. Semuanya gitu. Oke, nah jadi ini gimana? Oke, yang merah ini dulu. Negasi satu. Negasi satu apa? Negasi satu kan nol ya. Jadi satu dan nol, nol. Terus habis itu, ini mau SS yang atas dulu nggak? Atau udah nyatet ternyata dari tadi? Udah ya. Atau, nah ini kan nol. Ini satu atau nol. Dan satu gitu kan. Nah, kalau lihat yang ini, mana ya? Mana sih tadi? Oh ini nih, hukum penyerapan. Artinya ini tuh hasilnya satu kan? Ya nggak? Satu dan satu atau nol gitu. Ya nggak? Coba kalau nggak, kalau kalau masih ragu, dihitung aja. Satu atau nol, satu kan? Satu dan satu kan? Gitu. Ya udah, nol atau satu, P ini sama dengan satu kan? Gitu, ini satu dapat. Terus habis itu P Ki. Ini kecilin dulu. Oke. Terus habis itu ada Ki itu em, Ki. Ki. Ih, terang banget soalnya warnanya. Ki itu sama dengan not A
Ya udah langsung aja deh. Not A, not A itu kan artinya false ya. Udahlah terus ulang aja. Negasi not A. A-nya kan true. Terus habis itu or atau not B. Not B ini kan true. Artinya not B ini not satu. Terus habis itu N. Dan not C-nya, C-nya juga true. N. D. D ini true juga. Or not A. Not A itu false. Oke. Nah, jadilah. Artinya ini nol atau nol kan. Negasi satu atau negasi satu. Nol atau nol. Dan ini kan negasi satu itu nol. Dan satu atau negasi nol itu satu. Ya enggak? Nah, yaudah ini nol atau nol, nol. Dan ini pakai yang itu tadi, penyerapan tadi. Penyerapan gak sih? Iya, penyerapan. Jadinya satu kan. Nol dan satu, nol. Nol atau satu, satu kan. Gitu. Nol dan satu, nol. Gitu. Jadi simpulannya adalah Q sama dengan nol. Gitu. Gede banget tulisan. Ya udahlah ya. Kayak gini lah ya. Kayak gini. Nah, terus nanti R-nya P dan Q. R-nya R-nya itu P dan Q sama dengan satu dan nol. Jawabannya nol. Kalau masih belum nih, belum hafal, boleh di SS dulu abis ini. Gitu. Oke, nanti PDF-nya aku kasih deh ya. Kalau bisa, kalau bisa di-download ya. Oke, next. Nih, masih sempat. Oke, ada 6 orang, yaitu Albert, Budi, Caca, Danis, Eka, dan Farah, yang masing-masing mengeluarkan sebuah pernyataan yang hanya bisa bernilai benar atau salah aja. Oke, nah, em, ini aja. Oke, nah, dia ini bisa benar atau salah aja. Nah, jika hanya tepat satu pernyataan yang benar dari keenam pernyataan di atas, pernyataan siapakah yang benar? Ya udah, kita coba aja. Ini A, B, hmm, ke bawah aja deh. A, B, C, D, E, F, ya kan? Nah, misalnya nih, ya udah langsung aja. Misalnya si Albert kita kan cuma ada satu yang benar. Nah, kita coba misalnya si Albert yang benar. Karena si Albert benar nih, ya kan? Terus si Albert bilang, pernyataanku bernilai benar. Terus habis itu, oh artinya pernyataan Albert bernilai benar kan? Ini artinya yang lainnya salah dong, harusnya. Nah, terus habis itu Budi nih bilang, antara pernyataan Caca atau Albert bernilai benar, namun tidak keduanya. Budi ini bilang, antara Caca atau Albert nih benar, tapi nggak dua-duanya. Artinya, jawaban si B ini benar dong, pernyataan si B ini benar dong. Padahal hanya ada satu pernyataan yang salah. Hanya ada satu pernyataan yang benar. Nggak mungkin dong si Budi ini benar juga. Ya nggak.
Nih, kalau kayak gini ternyata budinya tuh satu. Jadi ini kontradiksi. Nah, enggak. Itu. Jadi ini salah. Kalau Albert yang benar itu salah. Nah, terus next, misalnya si Budi nih yang benar. Ini kita hapus dulu deh. Udah nggak apa-apa lah. Biar nggak bingung sih. Oke, kalau Budinya yang benar. Dia bilang antara pernyataan Caca atau Albert bernilai benar, namun nggak keduanya. Ya, artinya salah satu benar kan? Karena omongan Budi ini harusnya benar. Artinya antara Caca atau Albert bakal benar juga. Artinya paling enggak ada dua orang yang benar. Nggak? Artinya dia kontradiksi juga ya. Kontradiksi juga. Kontradiksi. Oke, misalnya si Caca yang benar. Nah, Caca bilang pernyataanku bernilai benar. Oke, benar kan? Nah, terus kita lihat si Budi lagi. Si Budi ini bilang pernyataan Caca atau Albert bernilai benar, namun tidak keduanya. Nah, kalau si Caca ini benar, si Albert salah, artinya Budi ini benar juga dong. Gak boleh dong harusnya, karena cuma ada satu pernyataan yang benar. Gitu. Ini juga kontradiksi. Kalau ada yang mau diulang, bilang aja ya. Langsung dipotong aja kalau ada yang nggak paham. Oke, kalau si D yang benar, si Danis yang benar. Dia bilang pernyataan Budi bernilai benar. Lah, kalau si Danis ini benar, terus si B juga benar, artinya dia ada lebih dari satu pernyataan yang benar dong. Artinya ini juga kontradiksi. Ih, kontra, kontra. Nah, habis itu si Eka bilang, coba si Eka yang misalnya benar nih. Misalnya si Eka bilang pernyataan Caca bernilai benar. Harusnya Eka ini ngomong kebenaran. Tapi dia bilang si Caca bernilai benar juga. Padahal cuma ada satu pernyataan benar. Artinya ini kontradiksi juga. Nah, ya udah artinya sisanya si Farah dong. Farah nggak sih namanya? Ya, si Farah. Farah benar dia bilang. Farah bilang pernyataanku bernilai benar. Ya udah kalau pernyataan si Farah bernilai benar, yang lainnya salah kan? Albert bilang pernyataanku benar, padahal dia salah. Ya kan? Artinya dia benar. Artinya pernyataannya tuh benar gitu. Ya artinya dia salah lah intinya. Si Albert ini salah gitu. Oke, terus si Budi ini harusnya salah kan? Terus dia bilang, oh Caca dulu deh. Caca bilang pernyataanku bernilai benar. Padahal dia salah. Artinya, padahal si Farah yang benar. Jadi si Caca tuh salah. Terus si Albert salah, Albert salah, Caca salah. Nah, terus si Budi bilang, antara pernyataan Caca atau Albert bernilai benar, namun tidak keduanya. Padahal dua-duanya salah, artinya pernyataan Budi juga salah. Terus habis itu, eh Danis. Danis ini bilang pernyataan Budi bernilai benar, padahal Budi salah kan? Artinya si Danis ini ikutan salah. Terus Eka bilang pernyataan Caca bernilai benar, padahal Caca ini bernilai salah kan? Jadi Eka lah yang salah, Eka juga ikutan salah dong gitu. Ini yang benar. Jadi yang pernyataannya bernilai benar itu para gitu. Oke. Nah, ini ada satu soal lagi. Empat orang sekawan, yaitu Kwak, Kwik, Kwek, Kwok akan berlibur ke kota Bandung. Akan tetapi, karena satu dan lain hal, beberapa atau bisa aja nggak ada dari mereka gagal untuk berlibur ke kota Bandung. Mereka akhirnya menetapkan aturan sebagai berikut untuk menentukan siapa yang akan berlibur ke kota Bandung. Nah, udah ada Kwak, Kwik, Kwek, Kwok. Ya, Kwak, Kwik, Kwek, Kwok gitu. Eh, Kwak, Kwik, Kwek, Kwok. Nah, terus dia bilang, eh
Oke, misalnya Kuak pergi ke Bandung nih. Misalnya Kuak pergi ke Bandung, kan. Misalnya Kuak pergi ke Bandung, maka Quick juga akan ikut ke Bandung. Ya nggak? Jika Kuak pergi ke Bandung, maka Quick akan ikut ke Bandung. Ya kan? Bentar. Jika A, maka pakai 1-0. Maka I ikut. Hanya tepat salah satu dari Quick atau Quack yang akan ikut ke Bandung. Quick, XOR, kan? Karena cuma boleh salah satu aja. Terus habis itu, jika Quack pergi ke Bandung, maka Quack dan Quack keduanya harus ikut pergi ke Bandung. Jika Quack pergi ke Bandung, maka Quack dan Quack ikut. Quack dan Quack juga harus ikut. Terus jika Quack tidak pergi ke Bandung, maka Quick juga tidak akan pergi ke Bandung. Jika Quack tidak pergi ke Bandung, maka Quick juga tidak akan pergi ke Bandung. Udah kayak gitulah ya. Udah misalnya Quack pergi ke Bandung. Quick ini juga akan ikut ke Bandung kan. Nah, hanya tepat salah satu dari Quick atau Quack yang akan pergi ke Bandung. Ya udah karena Quick udah ikut, artinya Quack nggak ikut kan. Terus habis itu jika Quack tidak pergi, bentar, jika Quack pergi ke Bandung, maka Quack dan Quack keduanya harus pergi ke Bandung. Ya udah karena dia nggak ikut, jadi ini ya udahlah biarin aja ya. Dia ya udah biarin aja gitu. Nah, terus jika Quack tidak pergi ke Bandung, maka Quick juga tidak akan pergi ke Bandung. Yang si ini nih, yang ini. Negasi O, maka negasi I. Ternyata dia negasi I. Jika Quack tidak pergi ke Bandung, maka Quick juga tidak akan pergi ke Bandung. Oh, jadi kalau si Quack pergi ke Bandung, ya artinya si Quick ini harus ikut ke Bandung kan? Gimana sih? Si Kwok ini harus ikut ke Bandung kan? Karena Quick kan ikutan. Nah, kalau Kwok nggak pergi ke Bandung, Quick nggak ikutan. Nah, biar si Quick ikutan, maka si Kwok harus ikutan kan? Ya, oh gini dong. Kalau sama ini agak membingungkan ya. Ya enggak, ini tolerance. Yang enggak, ini kayak gini maksudnya. Ini negasi satu jadinya. Ya enggak. Terus ini jadinya negasi nol. Jadinya nol. Ya enggak, min ketemu min kan positif. Coba agak agak mengecoh sih mana ya tolerance. Ini tolerance. Jadi anggap aja ini negasi P, negasi Q. Artinya ini negasi Q. Min ketemu min jadinya plus kan, jadinya Q. Terus hasilnya jadi P. Kebalikannya lah gitu. Kayak gini jadinya. Negasi P, negasi Q, negasi Q. Jadinya negasi P. Ya nggak? Jadinya P gitu. Negasi P, negasi Q, Q, P gitu. Udah lah ya. Kalian pasti ngeh juga pakai logika biasa. Oke. Terus habis itu udah kan. Nah, jadi kemungkinannya kalau si Quark ikut, maka Quick harus ikut, Quark juga ikut gitu. Nah, kalau si Quark itu nggak ikut pergi ke Bandung, gimana? Nah, jika Quark pergi ke Bandung, maka Quick juga ikut ke Bandung. Jika yang ini nih. Nah, kalau Quark yang nggak ikut, ya Quick mau ikut atau enggak juga nggak apa-apa gitu. Ya nggak sih?
Ini kan artinya semuanya benar kan? Semua pernyataan soal pasti benar kan? Jadi, hmm, jadi ya 01 sama 00, kalau di jika maka kan hasilnya sama-sama satu ya. Ya enggak. Ya udah. Jadi kalau A nggak ikut, bisa aja si I tetap ikut atau enggak gitu kan. Gitu. Terus jika eh, hanya hanya tepat salah satu dari Quick atau Quack yang akan pergi ke Bandung. Kalau Quick ikut, Quack nggak ikut. Kalau Quick nggak ikut, Quack ikut. Kenapa ya? Ya ginilah ya, ya kan? Kalau A ini nggak ikut, ada dua kemungkinan. Quick ikut atau Quick nggak ikut. Kalau Quick ikut, Quack ini nggak ikut. Kalau Quick nggak ikut, Quack ikut. Gitu. Terus, jika Quack tidak pergi ke Bandung, maka Quick juga tidak akan pergi ke Bandung. Ya kayak tadi lah ya. Kalau, mana sih? Oh, ini nggak sih? Oh ya, jika yang ketiga dulu. Jika Quack pergi ke Bandung, artinya yang ini ya, pakai yang ini aja. Yang ketiga ini nih. Jika Quack pergi ke Bandung, maka Quack dan Quack keduanya harus ikut ke Bandung. Quack dan Quack juga harus ikut ke Bandung. Padahal mereka dua-duanya nggak ikut kan? Gitu. Jadi lah ini kita hapus. Jadi ini nggak mungkin gitu. Kita kayak gini aja deh. Ya udah. Quack, Quack, Quack. Mm-mm. Nah, terus jika Quack tidak pergi ke Bandung, maka Quick juga tidak akan pergi ke Bandung. Tapi si Quick ini ikut. Jadi si Quack juga harusnya ikut dong. Gitu. Oke. Jadi cobain aja sih. Kalau nih, jika Quack pergi ke Bandung, maka Quick ikut. Quack nggak ikut, Quack ikut. Ini juga kayak gitu. Terus kalau si si Quacknya ikut, ini kan dia belum ikut, belum nggak ada yang ikut. Kalau si Quacknya ikut, maka Quack Quack keduanya harus pergi ke Bandung. Quack ikut, Quack ikut, kan? Nah, kalau Quack pergi ke Bandung, Quack juga akan ikut ke Bandung. Padahal hanya satu dari Quick atau Quack yang akan ikut ke Bandung. Jadi ini nggak mungkin. Salah, kontradiksi. Udah sih. Harusnya ini aja kemungkinannya. Kan antara kemungkinannya si Quack ikut atau nggak ikut kan. Jadi harusnya semuanya ini udah include sih. Jadi ada dua kemungkinan. Ada yang lewat gak kira-kira? Quack nggak ikut, Quack ikut. Tapi kalau Quack ikut, maka Quack Quack harus ikut ke Bandung. Padahal kalau Quack pergi ke Bandung, Quack juga harus ikut ke Bandung. Ya sih, harusnya udah semua. Kalau Quack nggak ikut, Quack juga nggak ikut. Ya, harusnya kayak gini doang sih. Gimana? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, apakah mau di SS dulu? Aku nggak tahu kemarin dikasih nggak sih ininya? Ada linknya nggak sih? Udah dikasih belum sih catatannya? Ya udah. Harusnya kan kalian dikasih link drive. Dikasih link drive nggak ya? Ya aku nggak tahu lah. Kalian eh tunggu dari sainsnya aja ya kalau gitu. Oke, udah. Udah sih udah mau jam 3 aja. Jadi mau aku cukupkan. Apakah ada pertanyaan dulu atau mau SS atau mau apa? Hmm,
Oke, kalau nggak ada mungkin aku cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah boleh live harusnya. Kasih.